Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas K2 S1 Akuntansi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan pertemuan ke-10 untuk mata kuliah praktik akuntansi biaya. Nah, untuk kelompoknya sendiri, NP4050, ada Sinta Del ini NP4074, dan juga ada Dedek Ganeswari NP4114. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya dimulai dari nomor 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama itu mencari unit ekuivalen. Yang pertama ada Departemen Pemanggangan. Untuk unit ekuivalen persediaan awal dari departemen sebelumnya yaitu 0. Untuk bahan baku juga 0, tenaga kerja 1.200, overhead itu 1.200. Itu didapatkan dari 3.000, yaitu sisa dari sisa unit persediaan awal. Kalau di buku itu kan 70%. Nah, ini sisanya yaitu 30 dikalikan dengan 4.000. 4.000 itu jumlah unit dari persediaan awal menghasilkan 1.200. Yang kedua, unit ekuivalen periode berjalan. Untuk departemen sebelumnya itu 14.000, bahan baku 0, tenaga kerja 14.000, overhead juga 14.000. Itu didapatkan dari jumlah unit yang ditransfer dari departemen pemanggangan ke departemen pengemasan selama periode berjalan, dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 18.000 dikurangi 14.000. Unit ekuivalen persediaan akhir untuk departemen sebelumnya yaitu 3.000, bahan baku 0, tenaga kerja 1.200, overhead juga 1.200. Itu didapatkan dari 40% dikalikan dengan 3.000 yaitu unit persediaan akhir. Total unit ekuivalen untuk departemen sebelumnya itu 17.000, bahan baku 0, tenaga kerja 16.400, overhead 16.400. Selanjutnya untuk departemen pengemasan. Unit ekuivalen persediaan awal untuk departemen sebelumnya yaitu 0, untuk bahan baku 6.000, tenaga kerja 3.600, overhead 3.600. Itu didapatkan dari 60%. 60% itu sisa unit dari persediaan awal dikalikan dengan 6.000. 6.000 yaitu unit persediaan awalnya. Selanjutnya untuk unit ekuivalen periode berjalan untuk departemen sebelumnya itu 13.800, bahan baku 13.800, tenaga kerja 13.800, dan overhead juga 13.800. Itu didapatkan dari jumlah unit ditransfer dari departemen pengemasan ke persediaan barang jadi selama periode berjalan dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 19.800 dikurangi dengan 6.000. Selanjutnya unit ekuivalen persediaan akhir untuk departemen sebelumnya yaitu 4.000, bahan baku 0, tenaga kerja 2.400, overhead 2.400. Itu dari 60% dikalikan dengan 4.000. 4.000 yaitu unit persediaan akhir. Selanjutnya unit ekuivalen barang cacat. Untuk departemen sebelumnya yaitu 200, bahan baku 0, tenaga kerja 1.120, overhead 120. Itu didapatkan dari 60% dikali 200. Dan 200 ini jumlah unit yang cacat selama periode berjalan. Total unit ekuivalen departemen pengemasan untuk departemen sebelumnya yaitu 18.000, bahan baku 19.800, tenaga kerja 19.920, overhead 19.920. Selanjutnya yaitu ada laporan biaya produksi. Untuk persediaan awal, bahan baku itu tidak ada, tenaga kerja itu 70% dan overhead itu 70%. Jumlahnya yaitu 4.000. Dimulai di periode ini, untuk jumlahnya itu 18, ada di buku halaman 71. Selanjutnya ditransfer ke Departemen Pengemasan, itu 18, ada di buku juga halaman 71. Jumlah unit ditransfer dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan selama periode berjalan. Persediaan akhir untuk bahan baku itu tidak ada, tenaga kerja 40%, overhead 40% dengan jumlah 3.000. Hilang dalam proses itu 1.000, itu didapatkan dari unit persediaan awal yaitu 4.000 dikurangi unit persediaan akhir yaitu 3.000. Totalnya yaitu 22.000. Kemudian ada biaya dibebankan ke departemen.
Yang pertama itu ada persediaan awalnya, di mana terdiri dari biaya departemen sebelumnya sebesar 26.460.000, kemudian tenaga kerja sebesar 4.794.000, kemudian overhead sebesar 14.260.000. Nah, ini tuh didapat dari pernyataan soal di halaman 71 bagian biaya di persediaan awal. Kemudian untuk total biaya di persediaan awal itu sejumlah 45.514.000. Kemudian untuk yang selanjutnya itu total biaya di persediaan selama periode berjalan. Yang pertama ada biaya departemen sebelumnya sebesar 128.520.000. Kemudian tenaga kerja sebesar 29.766.000. Kemudian ada overhead sebesar 89.216.000. Untuk total biaya persediaan selama periode berjalan yaitu 247.502.000. Nah, untuk total biaya yang dibebankan di departemen itu yaitu dijumlah dari total biaya di persediaan awal ditambah dengan total biaya di persediaan selama periode berjalan yaitu sebesar 293.016.000. Untuk unit ekuivalen di biaya departemen sebelumnya itu sebesar 17.000 itu didapat dari perhitungan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tenaga kerjanya sebesar 16.400, untuk overheadnya juga sama 16.400. Untuk biaya per unitnya sendiri, untuk biaya departemen sebelumnya itu sebesar 7.560, yaitu didapat dari total biaya dibagi sama biaya di, dibagi dengan unit ekuivalennya. Untuk yang tenaga kerja juga sama caranya, yaitu 29.766.000 dibagi sama 16.400 menghasilkan 1.815. Untuk overheadnya sendiri juga sama biaya per unitnya, caranya 89.216.000 dibagi sama 16.400 menghasilkan 5.440. Untuk total unit biaya per unit di persediaan selama periode berjalan itu adalah 14.815. Nah, kemudian ada biaya dipertanggungjawabkan. Eh, yang pertama itu ada di transfer ke Departemen Pengemasan. Untuk persediaan awalnya itu total biayanya itu adalah 45.514.000. Ini itu didapat dari total biaya di persediaan awalnya. Kemudian untuk biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan itu terdiri dari tenaga kerja dan juga overhead. Di mana tenaga kerjanya itu unitnya ada 4.000, presentasinya itu 30%, untuk unit ekuivalennya sebesar 1.200, ini itu didapat dari 30% dari 4.000. Kemudian biaya per unitnya itu didapat dari eh, perhitungannya sudah dihitung di sini. Kemudian eh, menghasilkan total biaya yang tenaga kerja itu 2.178.000. Ini itu didapat dari 1.200 dikali dengan 1.815. Untuk yang overhead itu caranya sama, untuk unitnya itu 4.000, presentasi penyelesaiannya 30%, unit ekuivalennya 1.200, yaitu 30% dari 4.000, dan biaya per unitnya itu 5.440. Untuk total biaya overhead sendiri itu sebesar 6.528.000. Kemudian untuk total biaya di transfer ke Departemen Pengemasan itu sebesar 54.220. Kemudian ada dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu ada 14.000. Ini 14.000 itu didapat dari 18.000 dikurangi dengan 4.000. Untuk biaya per unitnya ini ada 14.815. Untuk total biayanya itu tinggal dikalikan dari 14.000 dikalikan dengan 14.815 menghasilkan 207.410.000. Kemudian total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan itu ada 261.630.000. Kemudian ada barang dalam proses di persediaan akhir. Biaya departemen sebelumnya itu 3.000, presentasi penyelesaiannya itu 100%, unit ekuivalennya yaitu 3.000.
Kemudian biaya per unitnya adalah 7.560. Untuk total biaya departemen sebelumnya itu adalah 22.680.000, didapat dari 3.000 dikali dengan 7.560. Untuk tenaga kerjanya yaitu 3.000, kemudian persentasenya 40%, kemudian unit ekuivalennya adalah 40% dari 3.000, yaitu 1.200. Untuk biaya per unitnya itu 1.815, dan total biaya tenaga kerja itu adalah 1.200 dikali dengan 1.815 menghasilkan 2.178.000. Kemudian ada overhead. Overhead unitnya itu 3.000, persentase penyelesaiannya 40%, unit ekuivalennya 1.200, biaya per unitnya 5.440, dan total biayanya itu adalah 1.200 dikali 5.440 menghasilkan 6.528.000. Untuk total barang dalam proses dipersediaan akhir itu adalah 31.386.000, dan total biaya yang dipertanggungjawabkan itu tinggal ditambah dari biaya ditransfer ke Departemen Pengemasan ditambah dengan barang dalam proses dipersediaan akhir, yaitu 261.630.000 ditambah dengan 31.386.000 menghasilkan 293.016.000. Yang selanjutnya itu di Departemen Pengemasan untuk laporan biaya produksi bulan April 2016. Yang pertama ada persediaan awal yaitu sejumlah 6.000, di mana bahan baku itu 0%, tenaga kerja 40%, dan overheadnya itu 40%. Kemudian dimulai di periode ini yaitu sebesar 18.000, dan totalnya adalah 24.000. Nah, angka-angka tersebut itu didapat dari pernyataan soal halaman 73. Di situ sudah disebutkan untuk jumlah unit persediaan awal dan dimulai di periode ini. Kemudian untuk ditransfer ke persediaan barang jadi itu ada 19.800, persediaan akhir itu 4.000 dengan bahan baku 0%, tenaga kerja 60%, dan overheadnya juga 60%. Kemudian rusak dalam proses itu sebesar 200 dan jumlahnya adalah 24.000. Kemudian ada biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awal itu ada biaya departemen sebelumnya sebesar 85.140.000, tenaga kerjanya sebesar 7.190.400, overheadnya sebesar 10.909.200, dan total biaya di persediaan awal itu sebesar 103.239.600. Untuk angka-angkanya bisa didapat dari pernyataan soal halaman 73. Oke, untuk yang selanjutnya itu untuk biaya yang ditambahkan selama periode berjalan itu terdiri dari biaya departemen sebelumnya. Nah, itu tuh sebanyak 261.630.000. Itu didapat dari total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan di Departemen Pemanggangan tadi yang di awal. Nah, untuk unit ekuivalennya itu yang didapat dari perhitungan di awal tadi juga. Kemudian untuk bahan baku itu sebesar 151.192.800. Kemudian untuk tenaga kerja ada 55.975.200. Dan overhead ada 55.975.200. Nah, untuk angka-angka yang dari bahan baku sampai overhead itu ada di buku halaman 74 di bagian biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nah, untuk unit ekuivalennya sendiri ini didapat dari perhitungan tadi yang di awal. Itu untuk bahan baku itu ada 19.800, tenaga kerja ada 19.920, dan overheadnya ada 19.920. Nah, untuk menghitung biaya per unit itu tuh didapat dari total biaya itu dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, untuk departemen sebelumnya itu didapatkan 14.535.000, kemudian bahan baku ada 7.636, dan tenaga kerja ada 2.810, dan overhead ada 4.220. Nah,
Untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu ada sebanyak 552.860.400. Itu didapat dari penjumlahan di biaya departemen sebelumnya sampai ke overhead. Kemudian itu di total semua menghasilkan total biaya dibebankan ke departemen yaitu sebanyak 656.100.000. Kemudian untuk total biaya per unitnya itu ada 29.201. Kemudian untuk biaya yang dipertanggungjawabkan itu untuk yang persediaan awal itu tuh ada 6.000 itu di buku ada di halaman 73 di bagian jumlah unit awal persediaan itu ada 6.000 dan untuk ekivalennya itu ada 103.239.600 itu ada di perhitungan yang awal tadi. Kemudian untuk biaya untuk menyelesaikan periode berjalan yang terdiri dari bahan baku itu sebanyak 6.000 unit. Presentasinya ada 100%. Untuk total ekuivalennya itu ada 6.000. Itu dari 6.000 dikali 100%. Kemudian untuk biaya unitnya itu dari yang di awal tadi. Terus untuk tenaga kerja itu sama. Unitnya ada 6.000. Untuk presentasinya itu 60%. Kemudian untuk unit ekuivalennya itu ada 3.600 itu hasil dari 60% dikali sama 6.000. Terus untuk unit per unitnya itu sama kayak tadi. Kemudian untuk yang overhead itu sama kayak yang tenaga kerja tadi. Dan untuk yang dimulai dan selesaikan di periode berjalan itu ada itu dari 19.800 dikurangi sama 6.000. Jadi menghasilkan 13.800. Nah, untuk presentasinya itu ada 100%. Nah, untuk unit ekuivalennya itu 13.800 itu dari 100% dikali 13.800. Nah, untuk unit ekuivalennya itu ada 29.201 itu dari total tadi semua unit ekuivalen. Nah, untuk unit ekuivalen yang di bahan baku tenaga kerja sama overhead itu menghasilkan yaitu perkalian dari unit ekuivalen biaya per unit. Nah, untuk totalnya itu menghasilkan 174.363.600. Kemudian yang total biaya yang ditransfer yang dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu dari 13.800 dikali dengan 29.201 menghasilkan 402.973.800. Nah, ini di total menghasilkan 577.337.400. Kemudian untuk yang barang cacat, ini untuk unit itu 200, persentasenya itu ada 100%, 60%, dan juga 60% untuk tenaga kerja dan overhead. Untuk biaya per unitnya itu sama kayak tadi. Terus yang unit ekuivalen juga sama, terus dikali 200 dikali sama 14.535, 120 dikali dengan 2.800, dan juga yang 120 juga sama dikali dengan 4.220. Itu menghasilkan total 3.750.000. Kemudian untuk yang barang dalam proses di persediaan akhir, itu dimulai dari biaya departemen sebelumnya, itu ada 4.000, tenaga kerja ada 4.000, dan juga ada overhead 4.000. Ini bisa dilihat di buku halaman 73. Untuk presentasinya itu ada 100%, 60%, dan juga 60%. Ini ada juga di buku. Kemudian untuk unit ekuivalennya itu sama, perkalian antara unit dan juga persentase penyelesaian. Dan untuk total unit ekuivalen ini dari unit ekuivalen dikali dengan biaya per unit. Untuk totalnya sendiri itu ada 75.012.000. Untuk total biaya yang dipertanggungjawabkan ini di total semuanya menghasilkan 656.100.000. Selanjutnya yaitu
jurnal untuk selanjutnya. Jadi itu buatlah jurnal untuk yang sesuai untuk mencatat penjualan produk buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan dan dari Departemen Pengemasan ke Departemen Barang Jadi. Yang pertama yaitu untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan. Di sini ada barang dalam proses Departemen Pengemasan di debit sebesar 261.630 dan barang dalam proses Departemen Pemanggangan di kredit sebesar 261.630. Ini tuh didapatkan dari total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan itu ada di halaman 141 yang ini total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Selanjutnya yaitu untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Yang pertama itu ada persediaan barang jadi di debit sebesar 577.337.400. Itu didapatkan dari total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi. Itu ada di sini di halaman 107. Yang di sini total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi. Selanjutnya untuk persediaan barang cacat itu ada di debit sebesar 1 juta. Itu didapatkan dari nilai jual barang cacat yaitu 5.000 dikali dengan jumlah unit yang cacat yaitu 200. Selanjutnya pengendali overhead pabrik di debit itu sebesar 202.756.000 itu didapatkan dari barang cacat yang ditransfer ke persediaan barang jadi. Itu 3.756.000 dikurangi dengan persediaan barang cacat yaitu 1 juta. Selanjutnya barang dalam proses Departemen Pengemasan itu dikredit sebesar 581.088.000. Itu adalah total dari persediaan barang jadi, barang cacat, dan pengendali overhead pabrik. Selanjutnya yaitu buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang catat secara tunai. Yang pertama ada kas di debit sebesar 1 juta dan persediaan barang cacat di kredit sebesar 1 juta. Ini didapatkan dari nilai jual barang cacat dikalikan dengan jumlah unit yang cacat yaitu 5.000 dikalikan dengan 200. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila dalam penyampaian ataupun pemaparan masih kurang betul dari kelompok kami, meminta maaf yang sebesar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.